Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi nama Tuhan. Selamat sore, bertemu kita kembali di dalam renungan hari ini. Menjelang malam ini Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan memberkati langkah perjalanan kita sepanjang hari ini. Kita patut bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan Saudara. Sebelum kita masuk di dalam doa, kita baca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 8 ayat 27. Matius 8 ayat 27 berbunyi demikian. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara terkasih nama Tuhan, firman Tuhan pengantar tidur pada saat sore menjelang malam hari ini, bahwa Yesus yang dikatakan murid-muridnya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara, mengapa Yesus membiarkan badai itu menerjang perahu yang mereka tumpangi, saudara, yang murid-muridnya tumpangi, saudara? Yesus mau membuka mata hati murid-muridnya bahwa dia adalah Tuhan yang tidak terbatas, saudara. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia bisa berbuat apa saja, saudara. Manusialah yang sering membatasi kuasa Tuhan. Kita sering terjebak dengan pikiran kita yang terbatas. Tuhan hanya bisa menolong saya untuk soal ini, tetapi soal yang itu pasti tidak bisa. Begitu, saudara. Nah, pikiran murid-murid, mereka berpikir Yesus hanya bisa menyembuhkan orang sakit saja. Paling hebat memberi makan 5.000 orang lebih. Tetapi Yesus tidak berdaya terhadap alam ini. Itu pikiran murid-muridnya, saudara. Atau dia hanyalah anak seorang tukang kayu. Itulah sebabnya mereka terbelalak ketika menyaksikan Yesus mampu memerintahkan angin badai dan gelombang laut itu menjadi reda, saudara. Nah, tanpa sadar, mulut mereka berucap, murid-muridnya berucap, saudara, orang apakah Yesus ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Alkitab sendiri mencatat banyak kejadian peristiwa yang sulit diterima akal manusia, saudara. Nah, apa saja kejadian yang dicatat oleh Alkitab? Bagaimana mungkin Sarah, nenek yang berusia lanjut, yang sudah menopause, tapi bisa hamil dan melahirkan Ishak, saudara? Bagaimana mungkin perempuan yang telah menderita penyakit pendarahan selama 12 tahun itu bisa sembuh dalam sekejap? Hanya dengan tangan wanita itu menjamah jubah Yesus. Nah, bagaimana menerangkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari dikubur dan bisa hidup kembali? Sulit sekali menjelaskan hal-hal yang sedemikian. Secara pikiran manusia, saudara, mustahil dan tidak masuk akal. Bapak Ibu Saudara, jangan pakai pikiran kita untuk memahami kedahsyatan Tuhan, saudara. Kita pasti tidak akan mampu mencernanya. Nah, jangan mencoba menganalisa peristiwa.
dalam hidup ini dengan memakai otak yang kita punya yang terbatas itu, saudara. Untuk mengenal diri sendiri saja kita tidak bisa. Banyak orang tidak tahu apa yang menjadi keinginannya dalam hidup ini, saudara. Kita sangat terbatas. Kali tanpa sadar kita terus mengandalkan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi sumber kekecewaan kita yang terbesar. Ketika kita mencoba mencari jawaban atas banyak hal mengenai hidup ini, saudara. Yesus adalah Tuhan. Kekuasaannya tidak dibatasi oleh apapun. Jangan coba-coba memahami kehebatannya. Kita tidak akan mampu, saudara. Percaya saja. Kita akan mengalami hal-hal hebat dalam hidup ini. Saudara, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mengingatkan kami betapa dalam kasih-Mu. Betapa Engkau mengasihi kami amat dalam. Betapa Engkau menjaga kami bagaikan biji mata-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur. Kami sudah menjalani hidup bersama Yesus. Dalam pimpinan kasih-Mu baik di dalam pekerjaan kami, aktivitas kami. Satu hari penuh, kami sehat-sehat. Tidak kurang suatu apapun. Terpujilah nama-Mu, termulialah Engkau Yesus. Pada istirahat dan tidur kami pun Tuhan, kami tetap menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuasa kegelapan iblis setan tidak berkuasa atas hidup kami. Karena darah Yesus yang membungkus kami. Malaikat-Mu yang berkemah siang dan malam. Di mana seluruh para pendengar yang bersekutu dalam saluran pada saat malam hari ini. Malaikat Tuhan yang berkemah siang dan malam. Menjagai tubuh, roh, dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat beristirahat. Tetap semangat. Salam sehat. Salam hebat. Tuhan Yesus memberkati. Dialah yang selalu bersama kita dimanapun berada. Bapak Ibu Saudara, bila diberkati dengan renungan ini, mari dukung dengan tekan tombol subscribe-nya. Boleh membagikan kepada kerabat-kerabat teman kita. Kita melayani Tuhan dengan memberikan kabar baik. Bertemu kita kembali dengan saluran ini di renungan malam esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.